Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karya Al-Imam Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Tayyib, thumma qala rahimahullah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-aslu al-awwalu al-kitabu. Wal-kitabu kalamullah azza wa jalla wa huwa al-Qur'anu al-maktulu bil al-maktulu Al-mat al-maktulu la al-matlu bil amsilati bil bil amsilati amsilati, mana mim? bi amsilati Bil bil amsilati mim ada mim situ? Bil al sinati bil amsilati al-maktubu fi masadihi al-mahfuzu fi sururi. Ayo lanjut. Kagoi wa huwa kagoi minal kalami fi aksarihi wa minhu haqiqatu wa hiya al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'ahu wal majazu wa huwa lafzu al-musta'malu bi ghairi ma wudi'ahu ala wajhi yasihhu ka janah az-zulmi aw Adzul az-zulmi wa yuridu an yanqada wa minhu ma istamila fi باللغة الأخرى وهو المعرض كالناشئة الليل وهي حبشية والمشكاة هندية فارسية istabraq الاستبرق فارسية. وقال القاضي الكل عربي wa fihi وفيه المحكم al-muhkam, ada alnya atas المحكم ada alnya kan? Benar kayaknya tuh. وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. قال ابن عاقل المتشابه ما يكمل علمه على غير علماء المحققين كالآيات المتعرضات. وقيل الحروف المقطعة وقيل المحكم الوعد والوائد والحلال. والمتشابه القصص والأمثال. وصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم ta'wiluhu ka'ayati sifati. Ainam.
Baik, ثم قال رحمه الله تعالى فالكتاب. Sebagian matan langsung فالكتاب. Dan sebagian matan lainnya ada yang pakai al-aslul awal al-kitabu. Nah, itu judul. Wallahu ta'ala alam, itu judul tambahan dari muhakkik yang mentahkiknya atau muallik yang mentakliknya. Ya, adapun beliau matannya beliau langsung sambung tanpa memberikan judul. Kata beliau fal kitabu, maka al-kitab. Nah, ini sekarang beliau masuk jumlah baru membahas tentang al-kitab setelah sebelumnya beliau mengatakan atau menyebutkan tentang usulul adillah yang 4. Yang pertama al-kitab. Setelah beliau sebutkan secara mujmal di pembahasan sebelumnya, sekarang beliau akan menyebutkannya secara mufassal atau terperinci. Baik. Dan sebelum kita masuk dalam definisi, al-kitab secara bahasa ikhwas sekalian, itu asalnya diitlaqkan ala kulli kitabatin wa maktub. Atas setiap apa yang ditulis dan yang tertulis. Ini. Hanya saja kata para ulama, dia telah menjadi nama. Ya. Dan masyhur di dalam mengitlaqkan apa? Kitabullahil Aziz, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Jadi asalnya kitab namanya kitab, itu diitlaqkan untuk setiap yang maktub, yang tertulis. Hanya saja di saat ini atau di zaman ini dia telah masyhur dengan penyebutan apa? Al-Qur'an Al-Karim, atau untuk mentakbir dan menyebutkan Al-Qur'an Al-Karim. Maka sekarang kalau kita sebutkan Al-Kitab, maka yang terbetik di pikiran kita apa? Al-Kitab Al-Qur'an Al-Karim. Kecuali kalau dia disifati, misalkan kitabut tauhid, baru kita bisa, oh kitab yang diinginkan ini kitab, ya kitabut tauhid. Tapi kapan dikatakan Alkitab was sunnah? Apa yang terbetik di kepala kita? Alkitab ini Al-Quran Al-Karim. Kemudian beliau bawakan definisinya. Alkitabu, yani Al-Quran, apa itu? Kalamullahi Azza wa Jal. Sekarang beliau bawakan definisinya dengan menyebutkan sifatnya. Yang pertama dia adalah kalamullah Al-Karim. Dan ini jelas. Ini juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Al-Quran kalamullah. Wahwal Qur'anul matluwu bil alsinah. Dan dia adalah Al-Quran Al-Karim. Yang ditilawahkan dengan lisan-lisan. Al-maktubu fil masahif. Yang dituliskan dalam mushaf-mushaf. Al-mahfudhu fis sudur, dan yang terhafalkan dan tertanamkan di dada-dada para manusia. Amin. Ini definisi yang Masya Allah dari sahibul matan rahimahullahu ta'ala. Dan beliau berjalan di atas definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim sebagaimana definisi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wa kalamullah, ya kan? Apalagi kata kalamullah ghair makhluk, ya kan? Minhu nazal wa ilaihi ya'ud. Nah, itu sama seperti apa yang beliau sebutkan. Kemudian qala rahimahullah wa huwa ka ghairihi minal kalam fi aqsamihi. Wa huwa kembali ke mana? Ayil kitab Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim kata beliau sama seperti ucapan yang lainnya, yakni dari sisi aksamihi, pembagiannya. Maksudnya dia sama dengan kalam Arab yang lainnya. Amin. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka kata beliau Al-Quran kandungannya, lafadznya itu sama dengan kalam Arab yang lainnya. Pada apa? Atau dari sisi mana? Fi aqsamihi, dari sisi pembagiannya. Faminhu, diantara pembagian tersebut haqiqah wa hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu wa majaz wa huwa al-lafdhul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu ala wajhin yasih. Dari sisi yang pertama, kesamaan Al-Quran dengan kalam Arab yang lainnya.
yaitu dari sisi lafadznya. Kadang mengandung hakikat dan kadang mengandung majaz. Adapun hakikat, dia adalah lafadz yang digunakan di atas asal peletakannya, fi ma wudi'alah, atau fi haqiqatihi, di atas hakikatnya. Adapun majaz, maka kebalikannya, dia adalah lafadz yang digunakan bukan di atas peletakannya atau bukan di atas hakikatnya. Tapi ingat, ini qaid yang penting dan masya Allah dari sahibul matan rahimahullah, ala wajhin yasih, tapi di atas bentuk yang syah atau yang diperbolehkan. Kenapa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa majaz ada yang tidak diperbolehkan. Dan inilah asal dan asas yang menjadikan perselisihan terjadi di kalangan para ulama. Karena telah berlalu perselisihan di kalangan para ulama tentang majaz. Nah ini, di antara para ulama ada yang menetapkannya, dan di antara para ulama ada yang menafikannya secara mutlak, dan ada juga yang mengatakan dia tetap di sebahagian keadaan dan tidak pada sebahagian yang lainnya. Mereka mengatakan majaz ada, tapi dalam kalam Arab. Adapun dalam Al-Quran maka majaz tidak ada. Hanya saja pendapat yang ketiga ini pendapat yang goncang, wallahu ta'ala alam. Karena biar bagaimana dia katakan majaz ada dalam bahasa Arab, tidak pada Al-Quran. Terus bagaimana firman Allah yang mengatakan, dan kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Berarti kalau majaz ada dalam bahasa Arab dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab, keharusannya apa? Iya, adanya majaz dalam Al-Quran. Dan di antara mereka sebagaimana yang kita sebutkan, ada yang menafikannya secara mutlak dan ada juga yang menetapkannya secara mutlak. Dan asal sebenarnya perdebatan di sini bagi orang-orang yang menafikan adanya majaz, mereka mengatakan dikarenakan majaz adalah pembagian yang baru yang datang dari orang-orang Mu'tazilah, Mu'attilah, dari kalangan Ahlul Kalam, dari orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat Allah yang layak baginya Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan tatkala datang ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti misalkan bal yadahu mabsutatan, dan tiada lain kedua tangan Allah itu terhampar. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa makna ayat yadahu, kedua tangan Allah, di atas hakikatnya. Datang ahlu kalam dari kalangan Mu'tazilah, Mu'attilah yang menafikan nama dan sifat Allah, mereka katakan bal yadah, kata yadah bukan di atas hakikatnya. Tapi apa mereka katakan? Majaz. Dia lafaz tapi bukan makna hakikat yang diinginkan, melainkan majaznya. Apa itu? Bal yadahu mabsutatan, ay bal rahmatahu mabsutatan. Kedua rahmatnya itu terhampar. Inilah yang mendasari orang-orang yang menafikan majaz dari kalamullah Al-Quranul Karim, berpendapat dengan pendapat yang mereka pegang akan tidak adanya majaz dalam Al-Quran, karena mereka menganggap bahwa majaz ini adalah pembagian yang hadis baru, dan itu pun didatangkan oleh ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah, Mu'attilah, dengan maksud menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas baginya. Hanya saja ala kulli hal, jumhur ulama berpendapat menyelisihi pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim dan orang-orang yang mengikuti beliau rahimahumullahu ta'ala jami'an. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya. Amin. Dan sudah berlalu, ya, kita sebutkan bahwa orang-orang yang mengatakan tidak adanya majaz dalam Al-Quran, apa yang mereka akan katakan? Bahwa lafaz itu di atas hakikatnya, dan hakikat itu terbagi menjadi 3. Imma dia masuk ke hakikat lugawi, atau syar'i, atau urfi. Tapi ala kulli hal, jumhur ulama dan kebanyakan mayoritas ulama berpendapat akan adanya, dan ini pendapat ulama mutaakhirin tentunya, berpendapat akan adanya majaz. Dan
ketika mereka ditanya tentang bagaimana sikap kalian tentang majaz yang merupakan pembagian yang terlahirkan dari ahlu kalam yang dia maksudkan untuk menafikan nama dan sifat Allah, kata mereka, kita katakan majaz itu ada, tapi dengan syarat dan ketentuan. Itu pun kita tidak gunakan pada nama-nama dan sifat Allah. Mudah. Paham ini? Nah, ini kesimpulan dari pendapat dan perselisihan para ulama tentang adanya majaz dan tidak adanya majaz di dalam Al-Quran. Ada berapa pendapat tadi? 3. Yang pertama, ada yang menafikannya secara mutlak, maksudnya tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pula dalam bahasa Arab. Yang kedua, ada yang menetapkannya secara mutlak, ada dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Dan ada yang mengatakan ada tapi tidak secara mutlak, karena adanya dalam bahasa Arab, tidak pada Al-Quran. Tapi ini pendapat yang apa? Yang guncang. Karena biar bagaimana dia katakan seperti itu, Al-Quran Allah katakan diturunkan dengan bahasa Arab. Lantas kalau ada majaz dalam bahasa Arab, keharusannya apa? Ada majaz dalam Al-Quran. Dan ala kulli hal, setiap dari pendapat memiliki dalil yang kuat. Ya, adapun pendapat yang mengatakan akan adanya majaz, ini adalah pendapat jumhur ahlul ilm, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan juga Al-Amidi, Asy-Syaukani, ya. Dan mereka bawakan dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, mereka bawakan dengan dalil-dalil yang sangat banyak, seperti apa yang akan beliau berikan dari contoh. Paham ini? Hakikat dan majaz telah berlalu ya di kitab-kitab sebelumnya, tidak perlu kita berpanjang lebar. Yang kita ingin ketahui di sini, ya, ucapan beliau bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat hakikat dan majaz sebagaimana kalam Arab yang lainnya. Adapun hakikat telah terbagi menjadi 3 dan majaz juga telah kita lewati definisinya. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, kata beliau, ala wajihin yasih. Di sini majaz dikatakan majaz kalau dia berupa lafaz yang diletakkan bukan di atas hakikatnya, tapi ingat, ala wajihin yasih, di atas bentuk yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada majaz lafaz yang diletakkan bukan di atas asal peletakannya dan bukan di atas hakikatnya, tapi tidak syah, tidak diperbolehkan dalam syariat. Seperti apa? Ini nih majaznya orang-orang ahlu kalam dari kalangan Mu'tazilah dan Mu'attilah yang menggunakan majaz untuk menafikan nama dan sifat Allah. Dan sekaligus beliau mengisyaratkan akan keabsahan majaz dengan 2 syarat yang telah berlalu di kitab sebelumnya. Apa itu? Dalil dan alaqah. Dalil ini bisa kita katakan qarinah. Ya, keharusan atau lafaz yang mengharuskan makna dari suatu kalam itu tidak bisa dibawa kepada hakikatnya. Maka mau tidak mau kita bawa ke makna majaznya. Dan tidak sampai di situ. Selain ada dalil dan qarinah, harus ada alaqah. Keterhubungan, keterikatan antara makna hakiki dan makna majazi. Maka contohnya kata beliau, kajanahad dhulli. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wakhfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah. Ini perintah Allah kepada hambanya, khususnya para anak, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara bentuk baktinya kata Allah, wakhfid janahaka minadh-du'a, wakhfid lahuma janahaka wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan merendahlah engkau di hadapan keduanya janahadh dhulli. Sekarang kita lihat lafaznya. Janah artinya apa? Sayap. Adh-dhulli tunduk, menunduk. Adh-dhul. Nah, ini seorang hamba itu ketika dia beribadah kepada Allah, itu kan disyariatkan dia tadallul. Apa artinya tadallul? Menunduk dan merendah. Sekarang janahadh dhulli, ini berarti sayap yang direndahkan dan ditundukkan. Sekarang apa kata Allah? Wakhfid lahuma, merendahlah kalian atau engkau di hadapan kedua orang tuamu janahadh dhulli, dengan sayap yang direndahkan. Apa maksudnya ini? Janahadh dhulli.
Janah sayap. Paham ini? Dia adalah benda, sesuatu. Kemudian dia disifati dengan sifat apa? Manusia. Adzul wal inkisar, kerendahan, ketundukan. Bisa enggak disifati? Enggak bisa. Berarti enggak bisa diterjemahkan janah adzulli di atas hakikatnya. Muncul qarinah. Muncul dalil yang menghalangi lafaz janah adzulli dibawa kepada makna hakikinya. Berarti harus dibawa kepada makna majasnya. Apa makna majasnya kalau begitu? Maknanya tawadhu. Janah dzulli ay bitawadhu. Dengan engkau bertawadhu di hadapan keduanya. Sekarang kita lihat, ada enggak keterhubungannya sayap yang direndahkan dengan tawadhu? Naam. Malaikat itu disebutkan dalam hadits itu kan bersayap. Kemudian disebutkan di sebagian hadits yang lainnya, sikap malaikat terhadap para penuntut ilmu, mereka akan merendahkan sayapnya. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hadits ini, tawadu'an lahum. Sebagai bentuk ketawaduan mereka. Paham ini? Lengkaplah qarina atau dalil dan juga apa? Alaqah antara makna hakiki dan majazi. Sekarang berarti janah dzulli yang artinya tawadhu, ini apa namanya? Hakikat atau majaz? Majaz. Majaz ini diizinkan, dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Kenapa? Karena terpenuhi apa? Dalil dan apa tadi? Alaqahnya. Begitu pula yuridu ayyang qaddah. Contoh. Ini Allah jelaskan tentang tembok. Ya kan? Di dalam surah Al-Kahfi. Ya kan? Tembok yang kata Allah Subhanahu wa taala yang sudah ingin jatuh. Tembok itu sudah ingin jatuh. Kata yuridu ini kan kata ingin kan? Yuridu ayyang qaddah. Sudah mau, sudah ingin jatuh. Kata ingin ini iradah. Siapa failnya tadi saya katakan? Tembok. Ya kan? Apa ayat kesempurnaan ayat ini apa? Jidaroy yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Tembok itu sudah mau jatuh. Sudah mau jatuh, maka dia pun menegakkannya. Syahidnya mana? Yuridu. Jidaran yuridu. Tembok itu yang sudah mau jatuh. Sekarang kata yuridu, ini kan asalnya dari kata iroda. Dan iroda ini sifat untuk benda hidup atau mati? Benda hidup. Namanya benda hidup pasti punya iroda. Dan namanya iroda itu pasti dari benda makhluk hidup. Nah sekarang yang disifati dengan iroda siapa? Jidar, tembok. Paham ini? Bisa enggak tembok ini disifati dengan iroda? Tidak bisa. Berarti iroda ini dalil, qarina, menunjukkan bahwa kata iroda di sini bukan asalnya. Paham ini? Bukan makna asalnya di sini iroda. Berarti mengharuskan kita memalingkannya kepada makna majaz. Lantas apa makna majaznya? Ayyaqrubu. Dia sudah dekat, sudah hampir jatuh. Masuk tidak? Masuk. Tembok itu tatkala sudah hampir, bukan sudah mau, sudah hampir jatuh, dia pun mendirikannya. Masuk tidak maknanya? Masuk. Paham ini? Sekarang kata yuridu dengan yakrub, ada enggak kesamaannya? Ada kan? Sama-sama dekat, menunjukkan akan sesuatu yang sudah dekat. Paham tidak ini? Maka syah tidak majasnya syah. Paham tidak ini? Paham. Maka dari sini kita katakan Al-Quran kesimpulannya juga terdapat di dalamnya hakikat dan majaz bersamaan dengan adanya perselisihan yang sangat ketat di dalamnya. Dan masing-masing yang berpendapat punya dalil yang kuat. Nah ini kesimpulannya juga bagi yang mengatakan adanya majaz, mereka tidak mengatakan adanya majaz seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlu kalam dari kalangan Mu'tazilah, Mu'attilah yang menggunakan majaz dalam menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau katakan majaz ini ada, boleh kalau itu majaz sahih, kalau tidak boleh enggak? Tidak, seperti baliyadahu mabsutatan, mereka katakan bal rahmatahu. Akan tetapi kedua rahmat Allah terbentang.
Tidak ada hubungannya. Dan tidak ada dalil yang mengatakan atau yang bisa memalingkan makna yadah di situ menjadi rahmatah. Bahkan dalil mabsutotan justru lebih memperjelas bahwa yadahu yang diinginkan adalah yadan hakikiyatan. Kedua tangan yang hakiki. Paham tidak ini? Naam. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa minhu. Dan di antara bentuk kesamaan Al-Quran dengan kalam Arab yang lainnya. Mastu'mila fi lugatin ukhra wa huwal mu'arrab. Yaitu pada Al-Quran juga terdapat lafad ustu'mila fi lugatin ukhra yang digunakan pada bahasa lain tapi sudah diarabkan, yaitu al-mu'arrab, lafad yang mu'arrab. Apa itu mu'arrab? Dia lafad yang asalnya bukan dari bahasa Arab tapi mu'arrab, urribat, dijadikan bahasa Arab. Paham itu makna arraba yu'arribu, fa'alu yufa'ilu, kan itu diantara maknanya apa? Menjadikan sesuatu. Lafaz mu'arrab dari kata urriba yu'arribu. Paham ini? Mu'arrab berarti kalau dikatakan lafaz mu'arrab ai alladhi urribat. Dia adalah lafaz yang telah diarabkan. Maksudnya asalnya dia bukan lafaz Arab tapi sudah terserap dalam bahasa Arab. Contohnya nasyi'atal laili. Nasyi'atan laili. Wahya Habasyiyah. Lafaz ini adalah lafaz yang diambil dari bahasa Habasyah. Dan telah datang lafaz ini di dalam surah An-Naml. Ya kan? Nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Dan telah datang dari Ibn Abbas bila mengatakan makna nasyi'atan lail ay qiyamal laili, tapi bil Habasyiyah, kata Ibn Abbas. Ya, ini dibawakan oleh Imam Bukhari mu'allaqan di dalam sahihnya. Datang memang dari Ibn Abbas yang mengatakan nasyi'atal laili ay qiyamal laili bil Habasyiyah. Maknanya nasyi'atan laili itu qiyamal laili, mendirikan malam-malam, tapi dalam bahasa Habasyah. Taib, begitu pula wal miskah Hindiyah. Begitu pula kata miskah yang diserap dari bahasa India. Paham ini? Begitu pula istabrak Farisiyah. Kata istabrak yang juga diambil dari bahasa selain Arab tapi sudah diarabkan. Dari bahasa mana? Persia. Hanya saja al-qadi qala al-kullu arabi. Ini pendapat. Setelah beliau mengatakan di antara kemiripan Al-Quran dengan bahasa Arab yang lainnya, bahwasanya di dalam Al-Quran juga terdapat bahasa yang mu'arrab. Asalnya bukan bahasa Arab tapi diserap dalam bahasa Arab. Begitu pula dalam bahasa Arab biasa, beliau sebutkan ternyata itu pendapat. Karena Al-Qadi berpendapat lain. Ya, karena Al-Qadi berpendapat yang lain. Bahwasanya setiap dari lafaz itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk masalah ini para ulama berselisih, apakah ada lafaz dalam Al-Quran yang bukan dari bahasa Arab atau tidak ada. Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Nah, mereka berdalil dengan firman Allah SWT yang mengatakan, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran Arabian. Apa ayatnya itu yang sempurna? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Ini la'allakum ta'qilun. Ini dalilnya. Oleh karenanya mereka mengatakan ya kalau begitu tidak ada dalam Al-Quran yang turun bukan dengan bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang telah menurunkannya dengan bahasa Arab. Pendapat yang kedua mereka mengatakan ada. Hanya saja lafaz itu dikatakan lafaz mu'arrab. Memang asalnya bukan bahasa Arab. Tapi sudah diserap ke dalam bahasa Arab. Dan tidak dipungkiri bahwa Al-Quran ini turun. Ini kan sudah melewati beberapa generasi Nabi dan Rasul yang Allah utus dari bangsa Arab. Paham ini? Kan Nabi Muhammad ini bukan Nabi pertama dari kalangan bangsa Arab. Iya kan? Ada Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya dari kalangan bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Maka tidak menutup kemungkinan
sebelum Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab ini sudah ada lafaz-lafaz dari selain bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Arab. Akhirnya turunlah Al-Quran dengan bahasa Arab, baik bahasa Arab yang memang asalnya bahasa Arab atau bahasa Arab yang mu'arrab, yang asalnya bukan bahasa Arab tapi sudah diarabkan. Paham tidak ini? Ini pendapat yang mengatakan akan adanya. Dan wallahu ta'ala alam ini yang lebih dekatnya. Baik, kemudian masalah yang berikutnya, qala rahimahullah wa fihi, di antara persamaan antara Al-Qur'an dengan kalam Arab biasanya di dalam Al-Qur'an terdapat sesuatu yang muhkam dan mutasyabih. Masya Allah. Kemudian setelah itu beliau bawakan definisi muhkam dan mutasyabih dengan 4 pendapat. Jadi untuk definisi muhkam dan mutasyabih ini beliau bawakan 4 pendapat tentang definisinya. Jadi ada yang berpendapat bahwa muhkam mutasyabih, ya, pendapat yang pertama, ada pendapat yang kedua, ada 3, ada 4 total definisi yang beliau akan bawakan di sini. Dan sebelumnya antum perlu tahu, kita perlu mengetahui bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mensifati ayat-ayatnya, ada di antaranya yang muhkam dan ada di antaranya yang mutasyabih. Amin. Ada yang ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumi muhkam seluruhnya. Di sebagian ayat Allah menghukumi Al-Qur'annya bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan ini muhkam secara keseluruhan. Dan di sebagian ayat ada juga yang Allah katakan ayat-ayatnya ini mutasyabih seluruhnya. Dan di sebagian ayat yang lainnya Allah mengatakan sebahagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah, Alif Lam Ra, ini adalah kitab, yakni Al-Qur'an, yang ayat-ayatnya semuanya uhkimat, muhkam. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian Allah lah yang maha hakim lagi maha khabir yang merincinya setelah itu. Dan juga di firman Allah yang lainnya, Yasin wal Qur'an al-Hakim. Yasin kata Allah, inilah Al-Qur'an yang hakim. Paham tidak? Nah, ini Allah mensifati ayatnya, Qur'annya bahwa semuanya muhkam. Tapi di ayat yang lainnya kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dan Allah, dialah yang telah menurunkan ucapan yang paling baiknya berupa kitab yang mutasyabih. Apa yang maksudnya? Al-Quran yang mutasyabih. Di sini Allah sifati Al-Quran semuanya mutasyabih. Di ayat yang lainnya, surah Al-Imran, apa kata Allah? Huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan dialah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam. Dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ini antum bingung. Bagaimana yang caranya? Paham ini? Dijelaskan oleh para ulama. Adapun ayat yang menjelaskan akan muhkamnya Al-Quran secara keseluruhan. Paham ini? Ini mereka mengatakan yang dimaksudkan adalah itqannya, mutkinnya Al-Quran itu, baiknya, sempurnanya, lafaz-lafaznya, hukum-hukumnya, ketetapan yang ada di dalamnya itu mencapai puncak dari kesempurnaan. Adapun tasyabuh yang diinginkan, apa maksudnya? Ya ini ayat Al-Quran dari satu ayat dengan ayat yang lainnya itu mirip, mutasyabih. Dari sisi apa? Indahnya, sempurnanya, ketetapannya. Paham ini? Jadi dia muhkam dari sisi sempurnanya kandungannya. Paham ini? Dari keseluruhan kandungannya dia muhkam. Adapun mutasyabihnya dari sisi ayat per ayatnya. Kandungan dari ayat per ayatnya dia mutasyabih, mirip dari sisi keindahan, kesempurnaan dan ketetapan yang ada dalamnya. Paham ini? Adapun ayat yang Allah mengatakan
Sebahagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih, ini pada hukum-hukumnya secara terperinci. Paham ini? Kadang ada memang hukum yang muhkam, sebagaimana akan dijelaskan makna muhkam itu yang jelas, tidak ada pertentangan di dalamnya. Tapi kadang juga ada hukum-hukum yang mutasyabih, yang terdapat pertentangan di dalamnya. Paham tidak ini? Sampai di sini insyaallah taala kita akan lanjutkan besok insyaallah taala, kita cukupkan karena pembahasan tentang muhkam mutasyabih ini lumayan panjang juga, dan semoga kita bisa lanjutkan sampai pembahasan as-sunnah. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' bima yuhibbu wa yarda, wa yatina al-afiyata was salamah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma amin.